Di sebelah kita ada Mazda CX-5 generasi baru dan dia harga startingnya itu sama kayak generasi sebelumnya dan mobil ini bisa ngasih lebih. Tapi ada juga beberapa catatan. Apa aja? Kita lihat mobilnya. Untuk detailnya, CX-5 yang sport itu harganya memang sama kayak yang kemarin, 599. Cuma yang di sebelah kita adalah trim Kuro. Dan dia harga sekitar 689,9 juta rupiah. Dan kalau misalnya dilihat dari depan, kenal banget. Ini muka CX-5 nih. Dari grillnya, terus logo Mazda-nya. Paling yang beda itu lampunya. Karena kalau dulu lampunya sederhana, sekarang dia pakai dua DRL yang bertumpuk. Agak kayak BMW. Mungkin karena BMW sekarang udah ganti jadi Snake Eye. Mazda bilang, boleh pinjam lampunya nggak? Boleh, udah nggak pakai juga. Jadi dibikin kayak begini, beda dikit, agak numpuk tapi mirip lah. Dan ini adalah pakai warna premium, navy blue Mika. Terus kalau misalnya kita beli si CX-5 ini di Gias, kita dapat spesial berupa nanti kuncinya bakal disamain warnanya kayak bodi mobilnya. Jadi kalau biru kuncinya juga biru, kalau merah kuncinya juga merah. Terus kalau kita bicara masalah desain, memang kelihatan kayak kok nggak berubah-berubah banget ya. CR-V Turbo ke CR-V Hybrid aja kan itu bedanya beda banget. Ini Mazda kayak berubahnya pelan-pelan. Mungkin mereka ngerasa, oh bentuknya juga udah cakep ini, ya touch up tipis-tipis juga jadi lah. Padahal kalau dilihat ada beberapa detail yang menarik. Contoh, pelek. Ya antara sport yang Kuro sama desainnya, tapi warnanya beda. Yang Kuro ini warnanya hitam. Dan ternyata, biarpun desainnya simple, diameternya 19 inci. Dengan ban yang juga nggak kalah nih profilnya. Bannya 225 dan profilnya 55. Tebel buat pelek 19 inci. Dan bicara dimensi, dia ini lebih panjang daripada CX-5 yang lama. Lebih panjang sekitar 11,5 cm kalau kita nggak salah ingat. Dan sebagian besar atau mungkin hampir semua dari pertambahan panjang itu ada buat kabin belakang. Kalau kita parkirin mobil 11 sama yang lama, kelihatan kalau ini mobil lebih panjang. Kita bicara kelengkapan, kamera depan, kiri, kanan, belakang. Jadi dia punya kamera 360 pastinya dan buka pintunya, suaranya enak. Dan sebelum kita lanjut ke bagian belakang, ada fakta menarik soal gimana bisa Mazda tuh bikin CX-5 ini dengan harga yang itu terpautnya nggak jauh buat model baru ini. Padahal dia lebih besar dan lebih luas gitu loh. Jadi ada trik yang mereka udah bagikan. Pertama, mereka udah bekerja sama dengan supplier mereka, Nippon Steel, buat bikin rangkanya tuh mereka bilang dari development tahap awal bisa lebih cost efektif. Entah mungkin ada sambungan yang dimodif atau gimana kita kurang tahu, tapi itu salah satu metode pengefektifan biaya mereka waktu bikin CX-5 baru ini. Jadi lebih panjang, lebih lebar, tapi harga bisa di-keep. Itu lumayan bagus. Lampu agak mirip CX series kayak CX-60 yang genap ya CX-80 gitu-gitu. Cuma bentuknya dibedain dikit. Dan dia kalau misalnya kita buka di sini, sebelum kita buka lihat logo Mazda-nya sekarang ditulis, bukan pakai logo M gitu, pakai logo Mazda yang ditulis. Ada knalpot ganda dan kita buka aja. Kita buka lagi coba. Nah, tadi kurang ketekan. Ini ada 4 koper yang size medium, bukan kabin ya, ini medium, jadi bisa muat segini banyak. Dan kalau misalnya dilipat joknya pasti bisa lebih muat banyak lagi. Sekarang kita lagi di yang sport, karena gue pengen nunjukin sesuatu. Karena yang tadi yang biru itu, yang navy blue itu kan banyak koper, jadi kita bisa kasih lihat. Ada ban serep. Space saver, tapi tetap aja ada ban serep. Jadi bikin ngerasa lebih aman kalau misalnya amit-amit ada apa-apa di jalan, tinggal ganti sama ban serep ini. Jadi kalau masih pengen mobilnya ada ban serepnya, biarpun udah di level 700 jutaan atau 600 jutaan, Mazda CX-5 masih ada. Nah, kalau sekarang kita tutup aja. Saatnya kita masuk ke bagian dalam. Ya, masuk ke dalam interior Mazda CX-5 yang baru. Dan tadi kan gue udah bilang soal penghematan atau efektif biaya yang di luar itu salah satu dari rangkanya. Kedua, ada di bagian jahitan setirnya. Jadi dulu Mazda tuh bangga banget sama metode jahitan mereka yang di setir ya. Ada bagian luar, bagian dalam. Mereka bangga, tapi ternyata customer itu nggak begitu notice. Jadi buat generasi baru ini, mereka ubah jahitannya jadi lebih sederhana.
Dan karena mereka pakai material kulit yang kualitasnya sama kayak yang mereka udah pakai selama ini, customer itu nggak notice perbedaannya sama sekali. Jadi itu bisa menghemat beberapa biaya. Dan karena CX-5 ini laku banget di seluruh dunia, itu penghematan itu bisa berefek banyak gitu buat Mazda. Oke, interior. Pertama pastinya setir ya. Setir teleskopik, oke bagus. Dan seperti biasa Mazda, duduknya enak. Jok depan ini udah elektrik semua, yang driver 6-way, yang penumpang 4-way. Dan dia lagi-lagi sama kayak belakang, logo Mazda-nya sekarang ditulis, bukan pakai logo Mazda yang biasa kita kenal. Dan beberapa hal itu masih sama kayak CX-5 yang biasa. Tuas sen, tuas wiper, persneling buat Sky Active Drive-nya. Dan kalau mode berkendara, dia cuma dua, normal sama sport. Udah, itu aja. Dan sayangnya nih ya, dia tombolnya tuh yang di setir kiri kanan, dia tuh satu, jadi nggak dipecah-pecah jadi berbagai segmen, jadi agak sedikit kayak apa ya, berasa kurang mewah sih. Tapi well, oke. Cuma baik lagi, mungkin kalian udah bisa tebak, satu hal yang gua sayangkan adalah layar makin gede, oke, tapi rotary dial hilang. Oke, lanjut. Kalau bicara kualitas kabin, sebenarnya nggak ada yang dikurangin secara kualitas. Jadi kalau bahan-bahan masih bagus, di sini juga masih bagus ya. Oh, sini agak sedikit keras. Nggak harusnya kayak bagus yang lama, tapi ya ada yang naik, ada yang turun. Terus di sini udah pakai damping, bagus. Jok kulitnya bagus, dan karena ini trim kuro, dia pakai interior kombinasi warna hitam sama tan. Kalau yang sport, hitam putih. Nah, di sini ada parking brake, auto hold segala macam, dan ada wireless charger juga di sini. Dan ini yang gue suka dari Mazda ini, dia masih mempertahankan bukaan center console box ya yang ke kiri kanan. Kenapa gue bilang itu? Karena BMW dan Mercedes sudah tidak melakukan itu lagi. Kayak gini, berasa lebih mewah aja gitu. Ada USB di dalamnya, 2 biji Type C, cup holder di depan, dan tombol-tombol di sini, di pintu, di handle-nya, segala macam itu masih identik sama CX-5 yang kita kenal. Cuma nanti waktu kita bakal beli mobil ini, kalau misalnya kalian berminat, dia bakal ketambahan beberapa feature lain. Kayak misalnya jok depan itu bakal ventilated, jadi ada pendinginnya, dan kita bakal dapat panoramic sunroof buat Mazda CX-5 spek Indonesia. Jadi ini masih kayak preview gitu dulu, belum final, tapi kalian bakal dapat hal-hal kayak gitu. Terus buat yang Kuro ini, dia ketambahan DMS ya, Driver Monitoring System, sama FCLA, Front Collision Alert, alertnya aja ya. Jadi kalau misalnya SCBS yang berhenti sendiri pasti ada, tapi alertnya ada di varian Kuro ini. Oke, sekarang kita bahas jendelanya. Jendela mobil ini dia belum double glazing, karena seingat gue yang CX-5 yang lama tuh double glazing ya. Gue nggak ingat, tapi kalau Mazda 6 yang lama itu jendela depan double glaze, ini biasa aja. Tapi speaker Bose tetap ada ya buat si CX-5 yang baru ini. Sekarang kita mau lihat layarnya. Gimana sih Mazda kalau bikin sistem infotainment berbasis layar gitu ya. Gue nggak tahu apakah masih dipanggil MZD Connect, tapi whatever. Sampai semua AC settingannya itu di layar semua. Ikonnya kecil dan makainya agak susah, terutama kalau kita udah terbiasa pakai tombol. Harusnya ada tombol sih. Aduh, sampai Mazda ikut-ikutan juga ya. Terus lanjut lagi, kamera 360 derajat bagus, cuma kalau kita lihat, entah kenapa gambarnya tetap buram. Ini nggak cuma masalah Mazda doang, Honda, Toyota, merek Jepang lainnya, itu kameranya semua kayak gini. Kenapa merek Jepang nggak bisa nyari supply atau vendor kamera yang bagus ya? Heran gue, ini mobil bukan mobil murah loh. Nah, lanjut lagi, sekarang CX-5 baru kita bisa pilih-pilih warna ambient light-nya. Ada ungu, kuning, pink, segala macam, kita bisa lihat-lihat di situnya. Dan sama kayak Mazda CX-60, 80, dia juga ada settingan buat masukin posisi nyetir yang ideal menurut tinggi badan kita. Dan ini udah desain pakai kunci mobilnya. Jadi dia bisa ngasih kita posisi yang enak biar nyetir lama tuh nggak pegel. Dan biasanya emang nyetir Mazda itu enak, mau jarak dekat maupun jarak jauh, oke? Jadi interior bagian depan kurang lebih seperti itu. Ada yang upgrade tapi disayangkan juga beberapa tombol hilang. Ada tombol bisa dipertahankan tapi dengan kualitas yang mendekati seperti ini sih, gue rasa akan lebih menyenangkan gitu ya. Oke, bagian depan udah, sekarang kita ke belakang. Karena disitulah perubahan besar Mazda CX-5 terjadi, di belakang. Oke, sebelum kita bahas kabin belakangnya, lihat deh, bukan pintunya, lebar banget. Hampir 90 derajat. Ini bikin kita praktis kalau misalnya kita pengen bawa kayak jok bayi ya, booster seat gitu, di bawah kita pasang di sini, jadi akses kita jauh lebih gampang.
ini Nissan X-Trail e-Power yang e-Force itu buka pintunya lebar banget, jadi kalau pengen masukin apa-apa lebih gampang. Ini salah satu keluhan di CX-5 yang lama yang akhirnya diadres di generasi baru ini. Gitu dong. Dan lainnya adalah, tadi gue bilang mobil ini nambah panjang sekitar 11 sentian dan itu kerasa di kabin belakang ini. Tinggo 178, posisi depan, posisi gue sendiri, ruang kepala bagus, nambah sekitar 3 cm dari yang 3 cm atau 3 mili gitu, pokoknya 3 gitu lupa. Dan ruang kaki ini jauh lebih bagus daripada CX-5 yang lama. Geraknya lebih leluasa, duduknya lebih enak. Jadi gue yakin banyak banget orang yang udah, aduh pengen CX-5 deh, tapi pas coba, aduh belakangnya sempit, buat keluarga nggak enak segala macam, akhirnya pilih mobil lain. Akhirnya di sini di-address isu itu. Akhirnya ya, jadi sekarang kalau kita pengen bawa keluarga kita duduk di belakang Mazda CX-5 lebih enak karena ruangannya lebih dapat, lebih lega. Kita lihat armrest dengan cup holder, terus ada tombol buat jok belakang, heated ya, tapi kayaknya di spek Indonesia yang resmi ntar mungkin ini ada, mungkin enggak, kita nggak tahu, tapi kita lihat aja nanti. Dan ada 2 port USB Type-C. Cuma kalau kita pengen terbahin lagi, memang kayaknya dia nggak bisa direbahin lagi ya, atau bisa? Bisa. Jadi ada 2 settingan. Jadi kalau pengen terbah bisa. Nah, ini lebih enak nih. Bisa lebih rebah, ruangan lebih lega. Aduh. Jadi kalau misalkan pengen Mazda CX-5 dan bisa pantas bawa keluarga atau orang lain di belakang dengan nyaman dan layak gitu ya. Sekarang ini bisa lebih ngasih gitu loh. It gives. Sekarang kita mau lihat mesinnya, tapi kalau boleh jujur sebenarnya nggak dibahas juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia pakai tongkat ya, ada hidrolik gitu ya. Mobil ini pakai mesin yang identik sama Mazda CX-5 generasi sebelumnya, 2500 cc, 4 silinder, Sky Active, 179 PS, 240 Nm, masih penggerak roda depan dan masih pakai transmisi Sky Active Drive otomatis, torque converter 6 speed. Jadi bisa dibilang kalau kalian udah nyobain CX-5 lama, ya ini harusnya nggak begitu beda. Mungkin lebih refined karena chassis baru, suspensi baru segala macam. Cuma harusnya sih familiar. Oke, kita tutup. Biar pakai tongkat, tapi ada peredam dan pengecatnya sampai ke dalam-dalam. Ya bagus sih. Oke, jadi soal Mazda CX-5 generasi baru ini, akhirnya kita bisa ngelihat kalau Mazda tuh ngelihat ini yang dikeluhin konsumen lama atau calon konsumen tuh apa ya. Terus kita realisasikan ruang belakang lebih lega, itu yang paling penting ya, dan bukan pintu lebih lebar segala macam, bikin mobil ini lebih ramah kalau misalnya kita pengen ngajak keluarga kita di baris belakangnya, itu bagus. Dan gimana mereka bisa bikin mobil ini starting price itu sama kayak yang lama tapi memberikan beberapa kelebihan tadi, itu juga pantas diapresiasi. Cuma memang andai masih ada tombol fisik gitu ya, itu yang paling penting dari mobil ini, andai masih ada tombol fisik gitu. Kenapa semuanya harus layar ya? Cuma apakah dia berkendaranya lebih baik daripada sebelumnya? Karena gimana juga Mazda tuh yang bikin beda adalah drivingnya. Karena mobil normalnya Mazda sekalipun itu lebih enak daripada mobil normal dari merek sesamanya. Kita coba aja nanti, tapi untuk sekarang ya dibanding CX-5 yang lama, ini upgrade di space, tapi memang ada kompromi di beberapa bagian kayak tombol. Oke, itu dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.